Selamat pagi, kami dari SGDB 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Herpes simplex keratitis. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari SGDB 1. Kepada pembicara berikutnya, saya persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Niputusasi Kirana Suara Saputra dengan NIM akhir 087 yang menjelaskan terkait dengan latar belakang dalam pembuatan student project ini. Keratitis herpes simplex merupakan penyebab infeksi tersering dari ulkus kornea, bahkan kebutaan yang disebabkan oleh infeksi berulang pada kornea akibat virus herpes simplex atau HSV. Terdapat dua tipe utama HSV, yaitu HSV tipe 1 yang biasanya berkaitan dengan infeksi pada area oral dan mata, dan HSV tipe 2 yang lebih sering menyebabkan lesi pada area genital. Infeksi primer HSV sering terjadi melalui kontak langsung dan permukaan mukosa atau kulit yang terpapar virus, dan biasanya berlangsung tanpa gejala yang jelas, sehingga sering tidak terdeteksi. Setelah infeksi awal, virus menjadi laten dalam saraf trigeminal dan dapat teraktivasi kembali menyebabkan infeksi berulang pada area dermatom yang terkena. Kekambuhan SV pada kornea dapat menimbulkan berbagai manifestasi keratitis, termasuk keratitis dendritik, geografik, stromal, diskiform, dan keratopati neurotropik. Penegakan diagnosis dibantu dengan evaluasi klinis, termasuk pemeriksaan dengan slit lamp. Uji laboratorium seperti PCR, ELISA, dan uji imunofluoresensi antibodi dapat digunakan untuk konfirmasi diagnostik, namun kultur virus tetap menjadi standar emasnya. Terapi tergantung pada pertemuan klinis yang biasa menjadi kontraindikasi untuk manifestasi yang berbeda. Maka dari itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut mengenai keratitis herpes simplex agar dapat memberikan terapi yang tepat dan prognosis yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang kami ambil meliputi apa definisi dari keratitis herpes simplex, bagaimana epidemiologi dari keratitis herpes simplex, apa etiologi dari keratitis herpes simplex, bagaimana patofisiologi dari keratitis herpes simplex, apa saja tanda dan gejala klinis dari keratitis herpes simplex, bagaimana evaluasi klinis dan laboratorium dari keratitis herpes simplex, dan bagaimana penaktalaksanaan dari keratitis herpes simplex. Adapun tujuan umum yang ingin kami capai yakni untuk memahami lebih dalam terkait dengan keratitis herpes simplex secara umum dan penata laksanaan lebih lanjut pada pasien keratitis herpes simplex. Serta tujuan khusus yang ingin kami capai meliputi mengetahui definisi dari keratitis herpes simplex, mengetahui epidemiologi dari keratitis herpes simplex, mengetahui etiologi dari keratitis herpes simplex, mengetahui patofisiologi dari keratitis herpes simplex, mengetahui tanda dan gejala klinis dari keratitis herpes simplex, mengetahui evaluasi klinis dan laboratorium dari keratitis herpes simplex, serta mengetahui penata laksanaan dari keratitis herpes simplex. Adapun manfaat yang ingin kami peroleh yakni memperluas wawasan tentang keratitis herpes simplex dan bagaimana penerapannya secara klinis pada pasien dengan memahami definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, gejala klinis, evaluasi klinis, dan tata laksananya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imadi Deswara Firyavan dengan 3 digit tim terakhir 069. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari keratitis herpes simplex. Jadi keratitis adalah kondisi klinis di mana sel-sel inflamasi menyulut ke berbagai lapisan kornea sebagai respon terhadap rangsangan berbahaya, baik dari agen infeksius eksogen maupun antigen dari dalam diri. Reaksi inflamasi ini dapat menyebabkan lesi supuratif pada epidel kornea dan stroma yang mengakibatkan terbentuknya ulkus. Keratitis infeksius tersebut menempati urutan kelima di antara penyebab utama gangguan penglihatan berat secara global. Keratitis mikroba dapat berupa bakteri, jamur, atau virus dan protozoa. Salah satu jenis keratitis mikroba adalah keratitis herpes simplex. Keratitis herpes simplex adalah kondisi umum dan berpotensi menyebabkan kebutaan yang disebabkan oleh infeksi kornea berulang dengan HSP. Keratitis jenis ini menjadi penyebab utama infeksi ulkus kornea dan kebutaan di seluruh dunia. Baik sekian dari saya kembalikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih.
Terima kasih, perkenalkan nama saya Gede Pramaditya Wahyu Saputra dengan 3 digit tim terakhir 045, izin untuk menjelaskan terkait epidemiologi dari keratitis herpes simplex. Keratitis herpes simplex menjadi salah satu penyakit yang menjadi ancaman besar pada negara-negara berkembang, terutama di Asia. Sebuah studi terkait keratitis akibat infeksi di Cina yang dilakukan pada 10 provinsi dengan total populasi 168.673 orang menemukan bahwa sebagian besar keratitis akibat herpes simplex di Cina terjadi pada wanita dengan usia 15-59 tahun. Di Amerika sendiri, seroprevalensi dari HSV1 adalah lebih dari 50%, dan untuk infeksi HSV2 lebih banyak pada populasi yang aktif secara seksual, ini lebih dari 15%. Studi menunjukkan bahwa 4,85 miliar populasi dunia mengidap HSV1 dan 836 juta populasi di atas 15 tahun mengidap HSV2. Pada keratitis akibat herpes simplex, keratitis dendritik adalah jenis keratitis terbanyak, diikuti dengan keratitis stromal dan diikuti oleh lesi geografis. Kejadian keratitis akibat infeksi virus herpes simplex ini akan terjadi secara berulang tergantung dengan serangan sebelumnya dan sistem imun dari penderitanya. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, di sini perkenalkan nama saya Mario dengan 3 digit dan terakhir 123. Nah, di sini saya izin untuk menjelaskan etiologi dari herpes simplex keratitis atau biasa disingkat HSK. Nah, HSK ini merupakan infeksi kornea yang disebabkan oleh patogen virus herpes simplex atau biasa disingkat HSV atau herpes simplex virus. Terdapat dua jenis HSV, yakni HSV1 dan juga HSV2. Umumnya, penyebab herpes simplex keratitis atau HSK merupakan virus HSV1 yang gejala paling umumnya adalah lesi pada bibir yang kemudian menular ke mata, khususnya pada bagian kornea. Sedangkan untuk HSV2 umumnya menimbulkan lesi pada daerah genital. Herpes simplex ini ditularkan melalui kontak langsung dengan bercak atau luka ataupun mukosa pada kulit pada orang terinfeksi, sehingga bisa dikatakan penyebarannya dari orang ke orang. Nah, belum ditemukan adanya kasus penyebaran dari hewan ke orang ataupun sebaliknya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Wiragunarta Paramarta dengan 3 digit tim akhir 180 yang hari ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari keratitis herpes simplex. Keratitis herpes simplex dimulai dengan infeksi awal di permukaan mukosa, terutama di sekitar mata dan mulut. Setelah infeksi, virus masuk ke ganglion trigeminal dan tetap tidak aktif hingga reaktivasi yang bisa dipicu oleh stres, paparan sinar UV, atau imunosupresi. Reaktivasi menyebabkan virus naik ke epitel kornea, memicu peradangan dan respons imun yang kuat, melibatkan makrofag, sel dendritik, serta aktivasi limfosit T CD4+ dan CD8+. Meskipun respons imun penting untuk mengendalikan virus, aktivasi ini juga dapat memperburuk peradangan dan kerusakan jaringan. Patologi kornea termasuk apoptosis sel, epitel, dan ulkus dendritik. Virus dapat menembus stroma kornea, menyebabkan infiltrasi, inflamasi, dan neovaskularisasi akibat hipoksia, yang memperburuk kondisi klinis. Peradangan kronis dapat menyebabkan kekeruhan kornea, mengganggu penglihatan. Keratitis herpes simplex bersifat berulang dan dapat menyebabkan komplikasi seperti perforasi kornea dan nyeri mata kronis yang berdampak signifikan pada kualitas hidup pasien. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Komang Sri Bunga Sudani dengan 3 digit tim terakhir 241 akan membahas tentang tanda dan gejala dari herpes simplex keratitis. Diagnosis herpes simplex keratitis umumnya didasarkan pada temuan gejala dan tanda klinis pasien. Gejala yang muncul biasanya bersifat unilateral. Gejala yang dirasakan pasien meliputi rasa lepuh yang menyakitkan pada area lesi, konjungtivitis, fotofobia, blefaritis, berkurangnya tajam penglihatan, sensasi benda asing, kemerahan, dan juga berair. 4 kategori temuan klinis pada herpes simplex keratitis diantaranya adalah ulkus dendritik, merupakan ciri patok pneumonik dengan gambaran seperti percabangan pohon setelah dilakukan pewarnaan dengan fluoresen untuk menilai dasar ulkus dan juga dengan Ross Bengal untuk menilai bagian pinggir atau sel epitel yang terinfeksi virus. Dilihat dengan pemeriksaan menggunakan slit lamp. Kemudian ada keratopati neurotropik, yakni terdapat lesi erosi seperti warna belang-belang pada superficial kornea yang dapat membentuk defek epitel dengan batasan yang halus. Kemudian ada keratitis stroma. Kondisi ini lebih jarang terjadi tetapi lebih merusak. Ini menyebabkan kekeruhan disertai kerusakan jaringan sehingga dapat mengakibatkan penipisan kornea bahkan juga perforasi. Kemudian ada endotelitis. Kondisi ini muncul sebagai respon inflamasi pada endotel kornea sama infeksi atau infeksi berulang. Ini dimediasi oleh sel imunogenik. Sayangnya tidak ada kriteria diagnosis khusus selain gejala dan temuan klinis karena presentasi subtipe penyakit ini yang bervariasi. Isolasi kultur sel dianggap gold standar untuk mendeteksi virus ini, namun kesulitan pengerjaan dan panjangnya proses membuat jarang digunakan menjadi pilihan alat diagnosis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Nadira dengan 3 digit terakhir 160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laboratory evaluation untuk herpes simplex keratitis. Jadi untuk pertama dapat dilakukan PCR dengan keuntungannya itu sensitivitasnya mencapai 100% dan mendapat menemukan bakteri DNA dari virusnya juga. Terus untuk kekurangannya sendiri kurang efektif pada HSK di epitel. Karena dapat dilakukan kultur virus di mana bukan gold standar dari pengujian ini dan memungkinkan untuk melakukan berbagai pengujian lainnya. Untuk kekurangannya sendiri lebih rumit dibanding PCR dan biayanya yang cukup tinggi. Kemudian dapat dilakukan imunohistokimia dengan sensitivitas 80%, tapi dapat terjadi kesalahan pada antibodi terkonjugasi fluoresennya. Dan terakhir dapat dilakukan tes serologi di mana keuntungannya dapat menentukan antibodi dalam darah dan menekan tipe virusnya. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Arin dengan 3 digit NIM akhir 002 izin untuk menyampaikan pemeriksaan fisik. Yang pertama bisa dilakukan dengan penilaian eksternal yang meliputi penilaian umum pasien termasuk kondisi kulit, pemeriksaan wajah, adenopati preaurikular yang menandakan adanya infeksi, penilaian posisi bola mata, kelopak mata, discharge pada konjungtiva dan nasolacrimal. Lalu juga dilakukan uji sensasi kornea menggunakan kapas. Selanjutnya dilakukan dengan pemeriksaan ketajaman visual, dapat dilakukan dengan menggunakan Snellen chart, hitung jari, lambaian tangan, dan sorot cahaya senter. Selanjutnya dilakukan dengan pemeriksaan slit lamp by makroskopi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan ini, yang pertama adalah batas kelopak mata, konjungtiva, sklera, dan kornea. Selanjutnya dilakukan juga pewarnaan fluoresin atau Rossbengal yang nantinya didapatkan gambaran seperti dendrit, pseudodendrit, lus, atau expositor, benda asing, dan cacat epitel lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenner Pramesti dengan 3 digit terakhir 208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan untuk herpes simplex keratitis. Pertama, antiviral itu merupakan pengobatan pilihan untuk melawan manifestasi klinis terhadap mata yang disebabkan oleh herpes simplex virus. Acyclovir bentuk oral merupakan agen antiviral yang paling umum digunakan, tetapi terdapat juga acyclovir bentuk topikal serta antiviral topikal lainnya seperti trifluridin dan gel ganciclovir. Acyclovir oral juga digunakan pada pasien dengan defisiensi imun dan pasien yang tidak merespon terhadap terapi topikal. Dosis acyclovir dapat diberikan 200 hingga 400 mg 5 kali sehari selama 5 hingga 10 hari. Selanjutnya, pengobatan menggunakan trifluridin digunakan pada keratitis epitel. Trifluridin ini dapat digunakan sebanyak 9 kali dalam sehari yang selanjutnya dikurangi menjadi 5 kali sehari setelah 1 minggu setelah epitel mulai sembuh, tetapi frekuensi pemberian trifluridin dapat menyebabkan toksisitas epitel dibandingkan dengan gel ganciclovir, yang dimana pemberian gel ganciclovir dosisnya itu lebih rendah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gus Dagung Krisanyama Putri dengan NIM 143 izin untuk melanjutkan penjelasan terkait manajemen dari keratitis herpes simplex. Jadi keratitis herpes simplex ini merupakan penyakit yang bisa sembuh tanpa obat dalam 2-3 minggu. Debridement atau pembersihan lesi dapat membantu mempercepat penyembuhan selain pemberian antiviral. Dan debridement ini dilakukan pada epitel yang terinfeksi untuk mengurangi antigen virus. Jika keratitis epitel tidak merespon dengan manajemen antiviral dan debridement, maka pemeriksaan PCR diperlukan. Apabila peradangan masih aktif, maka pemberian antiviral topikal dapat diubah menjadi peroral dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Nah, peradangan aktif ini juga dapat mengindikasikan bahwa terdapat resistensi antiviral. Hal ini perlu diuji lebih lanjut dengan PCR. Jika positif, maka ubah kelas atau dosis dari antiviral. Nah, metaherpetic keratitis atau keterlibatan stroma juga mungkin terjadi apabila peradangan sudah tidak aktif lagi. Nah, pada keratitis stroma, antiviral topikal dan kortikosteroid dapat membantu penyembuhan. Namun perlu diperhatikan juga efek samping dari steroid ini, terutama terkait dengan peningkatan tekanan pola mata. Nah, oleh karena itu, pemberian steroid pada keratitis stroma sebaiknya ditunda jika peradangan yang terjadi masih dalam kategori ringan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan.